Langkah dari Timur hadir kembali. Jika pada konten sebelumnya, saya telah memberikan gambaran aktivitas di bidang konservasi dan lingkungan di Provinsi Papua Barat. Maka langkah selanjutnya, jika berminat bergabung di bidang ini, silakan melamar pekerjaan terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips dan strategi melamar pekerjaan di LSM atau NGO untuk konservasi dan lingkungan. Oh ya, jika masih ada yang belum mengetahui, LSM itu singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, sedangkan NGO itu singkatan dari Non-Government Organization. Terdapat 3 tahapan utama dalam melamar pekerjaan di bidang ini. Yang pertama, mencari via website atau melalui jaringan pertemanan. Kemudian langkah kedua, membuat lamaran pekerjaan dan CV. Kemudian yang langkah ketiga, mengirimkan lamaran pekerjaan melalui email atau perantara. Kita bahas satu persatu. Untuk langkah pertama, silakan mencari informasi lowongan pekerjaan melalui website khusus. Biasanya saya melalui kerjango.com atau devjobsindo.org. Sedangkan jaringan pertemanan sebagian besar diperoleh jika sudah pernah bekerja sebelumnya, yang memiliki teman berpotensial untuk memberikan informasi, atau jika baru tamat kuliah mendapatkan keterangan ini dari organisasi yang pernah diikutinya. Berikut adalah 2 website terbesar yang memberikan banyak informasi lowongan pekerjaan di LSM atau di NGO. Di sini saya buka pertama devjobsindo.org. Nanti silakan tekan di bagian jobs ya. Berikutnya akan tampil lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Silakan saja dibaca untuk mendapatkan yang sesuai dengan minat, latar belakang pendidikan, atau pengalaman. Kemudian bisa juga di kerjango.com. Pada prinsipnya sama, tinggal mencari saja, bisa disesuaikan berdasarkan wilayah juga dan ketertarikan di bidang apa. Langkah kedua, setelah menemukan lowongan pekerjaan yang diminati, silakan membuat surat lamaran pekerjaan dan CV. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama untuk surat lamaran pekerjaan. Terdapat 3 bagian utama yang harus ada di dalam dokumen surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada kepala surat berisikan nama, alamat email, nomor telepon, posisi dan tujuan lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua ada badan surat. Di badan surat ini kamu harus mengisi dari mana informasi yang diperoleh, kemudian posisi yang diminati, alasan dan pengalaman yang relevan sesuai dengan yang dilamar. Kemudian yang terakhir ada penutup. Silakan diisi dengan pendidikan formal dan non-formal, kemudian informasi tambahan seperti CV atau ijazah. Selanjutnya ini saya akan berikan contoh surat lamaran pekerjaan yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Atas kanan diberikan info nama, alamat email, serta ditambahkan alamat media sosial yang digunakan untuk video call, seperti Skype atau lainnya, serta nomor telepon. Ini berguna apabila interview pekerjaan dilakukan secara online. Contohnya apabila lokasi kamu berbeda dengan lokasi kantor pemberi kerja. Kemudian di samping kiri, silakan memberikan tempat pelamar berada, tanggal bulan dan tahun, tujuan dan posisi untuk lamaran pekerjaan. Sebagai contoh, ini posisinya saya tuliskan livelihood project officer. Selanjutnya, saya memberikan 2 option. Untuk paragraf pertama pada badan surat, nanti silakan saja memilih sesuai dengan kenyamanan kamu. Option pertama, saya memberikan keterangan dengan lengkap dari mana mendapatkan pekerjaan tersebut, kemudian posisi apa yang dilamar, serta lembaga atau organisasi mana untuk pekerjaan yang dilamar. Kemudian saya menambahkan alasan dan motivasi melamar untuk di pekerjaan ini. Untuk option 2, saya memulai dengan memberikan keterangan nama pelamar dan lulusan dari jurusan apa ketika kuliah. Selanjutnya informasinya sama seperti option 1 ya.
Saya akan bacakan untuk option pertama. Dengan hormat, saya mengetahui informasi pekerjaan ini dari devjobs.org atau dari kerjango.com. Saya berminat dengan posisi Livelihood Project Officer pada Yayasan Senja. Posisi ini sangat menarik dan saya percaya dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman sangat sesuai untuk posisi yang ditawarkan. Saya sangat antusias untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk masyarakat pesisir yang mendiami kawasan konservasi perairan dengan meningkatkan ekonomi keluarga melalui mata pencarian alternatif. Di samping itu juga meningkatkan keahlian masyarakat lokal. Untuk option kedua hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi, nanti silakan saja dipilih untuk selanjutnya. Pada kalimat terakhir, saya menekankan motivasi dan alasan untuk pelamar pekerjaan di bidang Livelihood Project Officer. Ini biasanya akan menjadi nilai plus di pencari kerja. Selanjutnya, pada badan surat lamaran paragraf kedua, saya menambahkan informasi pengalaman yang relevan. Berikut saya contohkan sebagai bahan pertimbangan. Berikut saya informasikan keberhasilan pekerjaan yang telah saya lakukan yang relevan dengan posisi yang saya lamar. Yang pertama, itu jika pelamar sudah memiliki pengalaman kerja profesional, silakan menuliskan deskripsinya secara lengkap. Misalnya, saya memiliki pengalaman bekerja sebagai asisten proyek survei sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Senja, yang mana aktivitas saya adalah melakukan penilaian cepat kondisi ekonomi dan sosial termasuk monitoring. Fokus utama untuk mengetahui kondisi nelayan di wilayah pesisir Senja. Namun, jika kamu belum memiliki pengalaman profesional bekerja, misalnya baru tamat kuliah dan belum pernah bekerja sebelumnya, bisa juga memberikan penjelasan pengalaman berorganisasi. Contohnya saya bacakan. Saya sukses menjabat sebagai Ketua Divisi Hubungan Masyarakat pada organisasi UKM Universitas Senja. Salah satu tugas yang berhasil saya lakukan adalah mendampingi masyarakat dalam program berternak ikan mujair di Danau Senja. Kemudian boleh ditambahkan untuk pengalaman lainnya ya. Jangan lupa sebagai catatan dari saya, silakan dilengkapi dengan overview tugasnya untuk penjelasan ini. Kemudian untuk penutup, saya memberikan informasi, saya bacakan. Dengan pendidikan formal saya pada bidang sosial ekonomi perairan dan juga pendidikan informal seperti komunikasi dan manajemen program, saya sangat memahami pekerjaan pada bidang Livelihood Project Officer. Saya percaya dengan latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman kerja sangat sesuai untuk kandidat pada posisi yang ditawarkan. Sebagai tambahan, berikut saya lampirkan kurikulum vitae sebagai pelengkap informasi secara detail. Pada bagian penutup ini, kesempatan untuk meyakinkan calon pemberi kerja bahwa kamu layak menjadi kandidat terbaik pada posisi tersebut. Bagian ini harus menggunakan kata-kata terbaik. Yang terakhir, mengucapkan terima kasih untuk waktu dan pertimbangannya, menunggu kabar untuk dapat berdiskusi selanjutnya, memberikan nama dan juga salam. Kamu bisa menjadikan template surat lamaran pekerjaan ini sebagai rekomendasi atau mencontohnya dengan sama, silakan saja. Dimodifikasi dengan menambahkan sesuai dengan posisi yang dilamar itu akan lebih baik lagi. Selanjutnya setelah membuat surat lamaran pekerjaan, langkah yang kedua itu adalah membuat CV. Biasanya dalam informasi lowongan pekerjaan selain surat lamaran, HRD akan meminta CV untuk mengetahui detail informasi. Dalam CV terdapat 2 komponen yang sebaiknya ditulis lengkap. Yang pertama, penjelasan rinci latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keahlian dan pencapaian. Sedangkan yang kedua itu ada
referensi kerja. Berikut saya contohkan CV yang dapat menjadi referensi kamu. Jangan lupa diberikan foto di samping kanan ya. Dalam menulis CV, saya biasanya membagi informasi dalam komponen besar per poin. Nanti kamu bisa lihat ada personal data, pendidikan, pengalaman profesional, pelatihan, workshop dan training sebagai pembicara, network atau jaringan, pengalaman penelitian, dan referensi profesional. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu personal data, itu adalah informasi diri. Kemudian ada pendidikan, silakan diisi dengan pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengalaman profesional, diisi dengan lengkap, posisi sebagai apa saja, pengalaman bekerja kamu, lembaga tempat bekerja, tahun, dan rincian detail tugas dan tanggung jawab. Catatannya, jika kamu baru tamat kuliah dan belum memiliki pengalaman bekerja, boleh juga menuliskan keterangan pengalaman berorganisasi di bangku kuliah. Seperti saya contohkan, Ketua nomor 2 ya, Ketua Divisi Hubungan Masyarakat pada UKM Universitas Senja. Ada tugas dan tanggung jawabnya, membuat program kerja perikanan masyarakat Kampung Senja Damai Sejahtera, melakukan koordinasi dan implementasi program kerja, membuat laporan program kerja, dan lainnya. Itu misalkan jika kamu belum memiliki pengalaman kerja profesional. Kemudian selanjutnya ada pelatihan. Saran saya sebaiknya menuliskan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Namun jika tidak memilikinya, boleh menuliskan pelatihan lainnya yang pernah diikuti. Kemudian ada workshop. Jika memiliki pengalaman sebagai pembicara, boleh melengkapi pada bagian ini. Kemudian ada jaringan. Ini adalah hubungan kamu dengan komunitas, baik di pendidikan, bermasyarakat maupun lainnya, silakan saja ditulis. Kemudian pada bagian pengalaman penelitian, silakan menuliskan penelitian apa saja yang pernah ikut terlibat. Jika tidak memilikinya, setidaknya kamu pernah melakukan penelitian skripsi jika lulusan sarjana S1. Dan yang terakhir nomor 8, ini ada poin referensi profesional. Ini minimal 2 dan kamu sebaiknya menuliskan untuk referensi ini adalah supervisor di pekerjaan sebelumnya atau bisa juga dosen pembimbing bagi baru yang tamat kuliah. Referensi ini nantinya sangat dibutuhkan ketika kamu lulus interview dan masuk dalam tahap selanjutnya sebelum direkrut. HRD akan melakukan cross-check data kepada pemberi referensi. Jadi saran saya, bijaklah dalam mencantumkan pemberi referensi. Kemudian langkah ketiga, mengirimkan lamaran melalui email atau hard copy melalui perantara. Berikut saya contohkan cara menulis di badan email untuk mengirimkan lamaran pekerjaan kepada HRD. Tujuan email diisi dengan alamat HRD pemberi kerja, subjeknya nama kamu dan posisi yang kamu lamar pekerjaannya. Di badan email kamu bisa menuliskan kepada yang terhormat HRD Yayasan Senja. Berikut saya lampirkan surat lamaran pekerjaan dan CV untuk posisi Livelihood Project Officer pada Yayasan Senja. Menunggu kabar baik dari Anda dan terima kasih untuk waktu serta pertimbangannya. Hormat saya, Kaimana Kalasenja. Terdapat catatan dalam mengirimkan email dari saya, yaitu sebaiknya menggunakan alamat email yang baku. Alamat email baku ini berpengaruh kepada HRD untuk menentukan apakah masuk dalam list untuk dibaca atau tidak. Jika kamu tidak memiliki alamat email baku, sebaiknya dibuat terlebih dahulu sebelum melamar pekerjaan. Tambahannya, sebaiknya saran saya surat lamaran kerja dan CV dibuat dalam satu folder PDF agar HRD bisa membaca keseluruhan tanpa ada yang tertinggal. Di bagian akhir saya memberikan Q&A. Saya akan bacakan pertanyaannya dan memberikan jawabannya.
Pertanyaan nomor 1. Apakah bisa contoh surat ini untuk yang baru tamat kuliah? Iya, bisa. Informasi yang saya jelaskan bisa digunakan untuk teman-teman yang baru tamat kuliah atau yang sudah memiliki pengalaman bekerja 1-2 tahun. Pertanyaan kedua, sebaiknya bahasa apa ya yang digunakan dalam surat lamaran dan CV pekerjaan? Yang harus diingat, jika lowongan pekerjaan menggunakan bahasa Inggris, sebaiknya lamaran kerja menggunakan bahasa Inggris juga. Namun, jika kemampuan bahasa Inggris kamu belum terlalu baik, boleh menggunakan bahasa Indonesia dengan catatan, berikan informasi di akhir kalimat pada surat lamaran kerjamu bahwa kamu akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris jika sudah bekerja nanti. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Apakah bisa melamar pekerjaan jika latar belakang pendidikan berbeda dengan lowongan pekerjaan yang diminati? Bisa, jika tertarik dengan minat tertentu pada satu pekerjaan, namun latar belakang pendidikan tidak relevan, maka sebaiknya kamu ambil kursus atau pendidikan non-formal keahlian sesuai dengan minat untuk memberikan pertimbangan kepada calon lembaga atau organisasi tersebut. Contohnya, kamu lulusan manajemen kehutanan, namun melamar di bidang komunikasi dan penjangkauan pada organisasi atau yayasan yang fokus pekerjaannya pada lingkungan hidup. Silakan mengambil kursus komunikasi atau jurnalistik terlebih dahulu, minimal 2 minggu atau 1 bulan sebelum melamar pekerjaan. Pendidikan informal ini akan dipertimbangkan oleh HRD untuk dimasukkan dalam list yang akan dipanggil dan diwawancarai. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, apa saja kesalahan dalam membuat surat lamaran pekerjaan? Pertama, tidak mencantumkan motivasi. Kamu tidak memberikan informasi mengenai motivasi kamu melamar pekerjaan, serta alasan kamu harus menjadi kandidat yang terpilih untuk posisi tersebut. Yang kedua, latar belakang pendidikan dan pengalaman. Kamu tidak mencantumkan secara ringkas relevan antara latar belakang pendidikan dan pengalaman dengan pekerjaan yang dilamar. Kemudian pertanyaan nomor 5, apa saja kesalahan dalam membuat CV? Pertama, overqualified. Sudah sesuai dengan bidang yang dicari, namun kamu punya pengalaman lebih dari itu. Misalnya yang dicari baru tamat kuliah, tetapi kamu sudah berpengalaman 5 tahun. Tentu tidak sesuai. Yang kedua, underqualified. Bisa juga sebaliknya, yang dicari harus sudah memiliki pengalaman bekerja 1 tahun, namun pelamar belum pernah bekerja, tentu tidak cocok. Yang ketiga, tidak detail. Kamu tidak memberikan informasi secara mendetail mengenai pengalaman bekerja atau pengalaman organisasi jika baru tamat kuliah. Pemberi kerja perlu mencocokkan pengalaman kamu dan pekerjaan untuk organisasi atau lembaga tersebut. Yang terakhir dari saya, jangan ragu melamar pekerjaan meskipun latar belakang pendidikan berbeda dengan lowongan pekerjaan yang diminati. Saya akan berbagi tips dan strategi wawancara kerja pada konten berikutnya. Terima kasih.